Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna huda wa tuqa wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang berikutnya bahwasanya Dzulqarnain itu mengikuti sebab, kemudian sampai di sebuah lembah, ya, di sebuah lembah, maksudnya dua gunung tinggi. Dzulqarnain bertemu dengan suatu kaum yang mana mereka hampir tidak memahami perkataan Dzulqarnain. Maka berkatalah mereka kepada Dzulqarnain, ya Dzulqarnain, ya, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang melakukan kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum yang dihampiri oleh Dzulqarnain ini sampai di sebuah bagian sebelah barat, paling barat. Dzulqarnain nanti di bagian paling barat mendapati dua gunung tinggi, ya, ada dua gunung tinggi yang saling berdampingan. Kemudian di sana ada hidup sebuah kaum, yang mana kaum ini ketika bertemu Dzulqarnain hampir tidak memahami apa yang dikatakan oleh Dzulqarnain, mengadukan sebuah kejadian atau peristiwa, yaitu sekelompok kaum yang selalu membuat kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini, ya, mereka ini yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, makanya di sini katakan yakni Hutaman. Siapa yang dimaksud dengan sebuah kaum yang tidak memahami perkataan Dzulqarnain? Ada yang mengatakan Hutam. Siapa Hutam ini? Ya, Hutam ini adalah laki-laki yang tidak fasih berbicara, ya, atau seseorang yang terbata-bata dalam berbicara. Kemudian ada juga yang mengatakan yang mereka ini adalah At-Turk, ya, At-Turk, bangsa Turki, ya, Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa Turki. Ada juga yang mengatakan jadi At-Turk ini adalah abna'u ammi Ya'juj wa Ma'juj. Jadi At-Turku ini adalah anak paman dari Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada juga yang mengatakan fadzakaru lahu anna hatainil qabilataini qad ta'addaw 'alaihim wa afsadu fi biladihim wa qata'us subula 'alaihim. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sebuah kabilah atau sebuah keturunan yang melakukan kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka ini nantinya atau kediaman mereka dibuatkan dinding yang besar, ya, oleh Dzulqarnain, yang mana mereka tidak bisa keluar darinya. Yang insyaallah kita akan fokuskan pembahasan kita di sini, Pak, ya. Fokuskan pembahasan kita di siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang wajib kita imani itu adalah terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat itu tidaklah terjadi sebelum munculnya tanda-tanda akan datangnya hari kiamat tersebut. Nah, maka banyak sekali peristiwa-peristiwa nanti sebelum terjadinya kiamat yang
abnormal, Pak, yang nggak normal ya. Jadi muncul nanti peristiwa-peristiwa yang tidak normal, yang tidak sesuai dengan kebiasaan manusia, yang kita anggap itu nggak pernah ada sekarang, itu nanti akan muncul sebelum hari kiamat itu datang. Dan para ulama menyebutkan ada tanda-tanda kecil, ya, ada kiamat kecil, ada pula kiamat besar. Ya. Dan kiamat kecil inilah yang dimaksud nanti dengan tanda-tanda munculnya hari kiamat. Dan tanda-tanda munculnya hari kiamat itu disebutkan dalam kitab Asyratus Sa'ah menjadi 3 bagian, Pak. Ya, jadi pengarang kitab ini membagi tanda-tanda kiamat itu menjadi 3 bagian. Tanda-tanda yang sudah terjadi, ya, di antara ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi ini ya diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Makanya di antara athar yang Nabi Muhammad SAW katakan, bu'ithtu ana wa yaumul qiyamati kahatain. Diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti ini. Ya, 2 jariku ini, maksudnya berdekatan. Kemudian terbelahnya bulan, ya. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, kata Allah Subhanahu wa taala, telah dekat hari kiamat dan bulan terbelah. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara perkara atau tanda-tanda yang sudah terjadi. Kemudian ada tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Di antara sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, di antaranya Allah jadikan pasar-pasar itu berdekatan, ya. Maksudnya gimana Allah jadikan pasar-pasar itu dekat? Ya, kita mungkin dulu orang nggak paham, Pak, ya. Ke pasar itu jauh, harus melalui perjalanan dan sebagainya. Tapi sekarang memang benar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah jadikan pasar-pasar sekarang mulai dekat. Ya, orang bisa saja pagi ini pergi ke Malaysia, siangnya sudah di Indonesia lagi, cuma numpang makan, dekat. Apalagi sekarang sudah ada online, ya, bisa pesan online, ya, GrabFood dan lain sebagainya. Ini diantara perkara tanda-tanda kiamat yang sedang terjadi. Kemudian ada tanda-tanda kiamat yang belum terjadi, Pak, atau yang akan terjadi, ya, diantaranya tadi munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ya, kemudian jumlah wanita yang semakin banyak, kemudian terjadinya dukhon, ya, maksudnya banyak di sini perbandingannya 1 mungkin banding 1000, ya, 100, pokoknya banyak. Makanya ada di sebuah athar dari Al-Ghifari mengatakan, ittala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada kami sedangkan kami saat itu sedang ngobrol, sedang berbincang-bincang. Ma tadzakarun? Rasulullah mengatakan, apa yang sedang kalian perbincangkan, kata Rasulullah. Qalu nadhkuru sa'atah. Kemudian para sahabat mengatakan, kami sedang membicarakan hari kiamat. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayah. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah mendapati hari kiamat itu sampai kalian melihat tanda atau melihat 10 tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa dzakara ad-dukhan. Rasul menyebut ad-dukhan. Dukhan ini ya semacam asap, ya, Pak, ya. Asap. Kemudian wad-dajjal, munculnya dajjal. Kemudian ad-dabbah. Ya, dabbah ini adalah hewan yang bisa berbicara. Kita nggak tahu sekarang, Pak, hewan apa namanya ada yang bisa bicara, apa? Burung beo, nggak tahu. Jadi hewan yang bisa berbicara ini wallahu alam, ya, seperti apa. Kemudian wa tulu asy-syamsi min maghribiha, matahari terbit dari arah yang berbaliknya, dari arah sebaliknya, itu arah barat. Wa nuzulu Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, turunnya Isa ibni Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa thalathata khusuf, khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jazirati bil Arab. Kemudian terjadinya 3 pembenaman. Maksudnya 3 pembenaman ini adalah amblasnya bumi, Pak. Ya, muncul lubang besar, ya, secara tiba-tiba di 3 bagian bumi, ya. Bagian timur, bagian barat, dan amblasnya bumi di jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman, dan yang paling terakhir, ya, yaitu adalah munculnya sebuah api dari negeri Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia nantinya menuju kepada mahsyar.
Jadi ini 10 tanda besarnya Pak ya. Ini 10 tanda besarnya. Adapun yang tadi kita sampaikan itu tanda-tanda kecilnya. Tanda-tanda kecilnya nanti ada tanda-tanda besarnya. Jadi yang dimaksud dengan amblasnya bumi di sini Pak, ya maksudnya amblasnya bumi di sini ya tiba-tiba saja terjadi lubang ya, baik di arah timur, barat dan di jazirah Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khassafna bihi wa bidarihil ard. Dan kami benamkan Qarun beserta dengan rumahnya ke dalam bumi. Nah, jadi kita akan bahas Pak ya berkaitan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Di antara 10 tanda-tanda tadi ya ada penyebutan Ya'juj dan Ma'juj. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya, para ulama mengatakan yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sama kayak kita, Pak. Ya'juj dan Ma'juj itu manusia. Anak keturunan dari Adam alaihissalam. Anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang nantinya muncul di zaman Nabi Isa alaihissalam setelah diturunkan kembali ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada sejak zamannya Dzulqarnain tadi, Pak. Sejak zaman Dzulqarnain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Tadi ayatnya sudah kita baca di awal. Yang mana nanti Dzulqarnain itu membuat sebuah bendungan, sebuah tembok besar yang menghalangi kaum Ya'juj dan Ma'juj ini keluar daripada kediaman mereka. Dan di mana Ya'juj dan Ma'juj ini tinggal? Ya, mereka tinggal atau bermukim ya di sebuah gunung, di antara gunung yang tinggi dan besar. Yang mereka tinggal di sekitaran itu. Yang mana antara dua gunung ini nanti dibuatkan tembok yang besar sehingga mereka tidak bisa keluar darinya. Wallahu a'lam bishawab. Di manakah letak gunung yang berdampingan ini, ya, yang berdampingan seperti ini? Wallahu a'lam, Pak. Ada yang mentakwil daerahnya ada di Eropa, ada di sebagian Asia sebelah timur. Wallahu a'lam. Intinya tidak ada nas yang secara jelas menjelaskan tempat pastinya, nama negaranya di mana itu berasal. Ya, Allah hanya menyebutkan tentang bala wa bainas saddain, ketika Dzulqarnain mencapai dua gunung yang tinggi. Ya, di sanalah Ya'juj dan Ma'juj berada. Baik, ikhwata fillah dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan pada masa Dzulqarnain melakukan perjalanan ke arah barat, ya, Dzulqarnain bertemu sekelompok kaum yang mana kalau kaum itu mengadukan perihal Ya'juj dan Ma'juj yang melakukan kerusakan di desa mereka. Jadi tempat dagangannya dihancurkan, rumah-rumah mereka diporak-porandakan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi kaum ini sudah capek dengan Ya'juj dan Ma'juj. Setiap bangun dagangan, dan bangun warung, bangun rumah, datang mereka Ya'juj dan Ma'juj dirusak lagi. Dibangun lagi, dirusak lagi. Sampai seperti itu berkesinambungan, Pak ya. Sampai akhirnya minta tolong ke Dzulqarnain. Ya, minta tolong kepada Dzulqarnain dengan mengatakan, ya Dzulqarnain, kami minta tolong nih, ada kelompok kaum ini namanya Ya'juj dan Ma'juj selalu buat kerusakan di daerah kami, di pedesaan kami, di kampung kami. Kalau kamu bisa menolong kami dari mereka, bagaimana nanti kami kasih engkau imbalan? Ya, dikasih imbalan Dzulqarnain, tapi Dzulqarnain menolak, Pak ya. Menolak demikian karena apa yang telah Allah berikan kepada beliau itu sudah lebih dari cukup. Jadi nggak butuh imbalan. Ya, tidak butuh imbalan. Jadi Dzulqarnain menolak imbalan. Dibantu tapi Dzulqarnain tidak menerima imbalannya. Allah Subhanahu wa taala menuturkan, qala ma makkanna fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Jadi dia Dzulqarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Allah terhadapku ini itu lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatanmu. Ya, jadi saya nggak minta imbalan, saya minta kamu bantu saya membuat tembok atau bendungan tinggi ini. Ya, bantu saya agar saya bisa membuatkan dinding penghalang antara dirimu dengan mereka. Atuni zubaral hadidi hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni afrigh alaihi qitara. Jadi Dzulqarnain mengatakan, berikan aku potongan besi
hingga ketika potongan besi itu sudah mencapai tinggi yang setara dengan dua gunung tadi. Bayangkan Pak, besi dibuat ya sebagai bentuk pondasi atau tiangnya itu sampai setara tingginya dengan gunung tempat di mana Ya'juj dan Ma'juj itu tinggal. Segitu tinggi besinya. Kemudian ketika besi itu sudah ditumpuk, ya sudah dibangun setinggi ya, atau setara dengan dua gunung tadi, ya Zulkarnain mengatakan ya unfuhu hatta idza ja'alahu nar, ya kemudian beliau mengatakan tiuplah api itu, ya ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata berilah aku tembaga. Jadi dipanaskan besi itu Pak, dinyalakan sebuah api yang besar dan yang panas, kemudian dimasukkan ke dalamnya sebuah tembaga, yang mana tembaga itu sampai mencair, ya, sampai mencair, saking panasnya. Kemudian famastata'u an yadhharuhu wa mastata'u lahu nuqba. Jadi ketika tembaga itu sudah dipanaskan, ya, kemudian dituangkanlah tadi tembaga atau besi yang telah dipanaskan, yang telah mencair dengan api tadi, dituangkan di sana Pak, di pondasi yang telah ia bangun. Ya, agar apa? Agar mereka ini Ya'juj dan Ma'juj ya tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Taib ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Zulkarnain tidak meminta imbalan. Zulkarnain hanya minta kerjasama, yaitu dibantu membuatkan tembok besar yang menghalangi mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi benteng atau bendungannya itu dibuat Pak, ya, di antara dua gunung yang besar-besar tadi. Ya, di sini Allah mengatakan qalan fuhu hatta idza ja'alahu nar. Zulkarnain berkata, tiuplah api itu ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api. Jadi kalau apinya nggak panas, nggak mungkin sampai melelehkan besi Pak, ya. Ini menandakan bahwasanya saking panasnya api, ya besi-besi itu sampai menyala. Kita bagaimana lihat orang pandai besi Pak, kalau lagi buat pisau atau yang lain sebagainya itu besinya dipanaskan biar lunak. Ya kemudian tembaganya dididihkan sampai mencair, kemudian dituangkan. Jadi ngecornya bukan pakai semen Pak, ngecornya pakai tembaga besi biar kuat, ya, biar tidak bisa dilubangi atau ditembus. Ini bisa dibayangkan Pak, ya, ini luar biasa bagaimana tembaga yang begitu keras dicairkan, kemudian dituangkan di tempat atau pondasi yang telah ia bangun di antara dua lembah atau dua gunung tadi. Berarti tidak sedikit besi atau tembaga yang dikumpulkan, ya, harus membuat tembok sebegitu tinggi dan besarnya, dan semuanya itu berbahan baja, kuat sekali, ya, kuat sekali. Ini nggak mudah Pak, ini nggak mudah, ya. Bahkan kalau sekarang pun ingin membuat bangunan yang demikian itu harus pakai alat-alat modern Pak, ya. Dulu semuanya serba terbatas dan ini tidak mudah. Kalau kita lihat teknologi orang sekarang itu mungkin lebih baik Pak, ya, daripada teknologi yang digunakan oleh orang-orang di masa lalu. Ya karena belum ada ilmu tentang teknologi seperti yang kita lihat pada saat ini. Kalau kita lihat Pak, bagaimana itu Pak, bangunan-bangunan kuno di Mesir itu Pak, kayak Sphinx, kemudian piramida, ya, dinding Zulkarnain, istana Raja Namrud, kemudian istana Sulaiman, ya itu dibuat luar biasa, itu gak dibuat pakai mesin Pak, ya, tidak dibuat dengan mesin, ya. Semuanya atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gunung Pak, gunung ditembok, dicor, luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana kaum dan Ats-Tsamud, kalau gunungnya dipahat jadi rumah, ini gunungnya dicor, dibuatkan tembok sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar darinya. Taib ikhwata fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Zulkarnain berhasil membuat dinding yang kokoh besar yang menjadikan Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk menaiki atau melewati atau melubangi dinding tersebut, ya Allah mengatakan qala hadza rahmatun min rabbi. Zulkarnain berkata,
ini adalah rahmat dari Tuhanku. Nah, ini bagaimana orang yang saleh itu, Pak, ketika mendapatkan nikmat selalu mengatakan ini rahmat Rabbku, tidak angkuh, Pak. Ya, fa idza jaa wa'du rabbi, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, ya, wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Maka Allah akan menghancurkannya. Kalau janji Rabbku sudah tiba, Allah akan menghancurkan tembok ini. Ya, Allah akan menghancurkan tembok ini dan janji Tuhanku itu benar. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu masih ada, Pak, sampai sekarang. Ya, masih berada di balik tembok itu. Kapan keluarnya? Ya nanti ketika Allah keluarkan mereka dan Allah hancurkan apa? Tembok-tembok tadi. Baik, yang nanti, Pak, nanti kita akan sampaikan riwayatnya, yang bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu setiap harinya sejak dinding itu dibangun oleh Dzulqarnain, ya, dan dibantu oleh orang dari pemukiman orang yang tinggal di sekitar situ. Ya, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj ini selalu mencoba melubangi dinding-dinding itu, Pak. Ya, dilubangi dari pagi sampai sore setiap hari. Ya, dan dinding itu memiliki beberapa lapis. Kalau di dalam riwayat dikatakan dindingnya itu berlapis-lapis, Pak. Ada yang mengatakan 8 sampai 10 lapis. Tapi lapisnya lapis baja. Itu dibolongi setiap hari, Pak. Dan ketika sudah berada pada lapis paling akhir, ketua dari Ya'juj dan Ma'juj itu mengatakan, kita tinggalkan, besok kita kerjakan lagi, kita lubangi lagi. Ya. Kemudian ketika mereka bangun dari tidur mereka keesokan harinya, Allah jadikan tembok itu sudah kembali seperti semula. Begitu seterusnya sampai nanti Allah akan hancurkan sendiri tembok tersebut. Ya, jadi Ya'juj sampai sekarang berada di sana, Pak, ya. Terjebak di dalamnya, ya. Mereka beranak pinak di sana, maka disebutkan dalam sebuah riwayat, inna Ya'juj wa Ma'juj aqallu ma yatruku ahaduhum li sulbihi alfan minad dzurriyyah. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu paling sedikit di antara mereka mampu meninggalkan ribuan keturunan. Ya, ini di antara mereka, ya. Paling sedikit di antara mereka itu apa? Mampu meninggalkan ribuan keturunan. Jadi banyak sekali jumlah mereka, ya. Banyak sekali jumlah mereka. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah mereka ini, Pak, Ya'juj dan Ma'juj ini diberikan suatu batasan umur, ya. Karena setiap yang bernyawa itu mati. Diberikan suatu batasan umur dan tidaklah satu orang di antara mereka meninggal kecuali meninggalkan anak yang sangat banyak, itu maksudnya. Jadi mereka cepat sekali tumbuh berkembang, Pak, ya. Baik walaupun di dalam kediaman mereka. Jadi ketika ada yang mati sudah memiliki banyak sekali keturunan, bahkan bisa sampai ribuan keturunan. Tapi ikhwata fillah dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingin membahas dulu, Pak, ya. Dzikru ummati Ya'juj wa Ma'juj wa sifatuhum wa ma warada min akhbarihim wa sifatus sad. Ya, jadi kita akan membahas dulu, Pak. Ya'juj dan Ma'juj ini ta'rifnya apa? Definisinya apa? Ya'juj dan Ma'juj itu kata para ulama asalnya dari kalimat ajjaja yu'ajjiju. Artinya dalam bahasa kita tuh artinya utanawi, maksudnya beragam, ya, beragam, bermacam-macam. Itu artinya ajjaja yu'ajjiju. Apa yang dimaksud? Kemudian ada juga yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu asal katanya atau akar katanya dari kata ta'ajjaja ya ta'ajjaju. Artinya api yang menyala-nyala. Ada juga yang mengatakan maksud dari Ya'juj dan Ma'juj itu adalah syiddatul muluhah, asin, ya, air laut yang sangat asin atau yang sangat berlebihan. Ada juga yang mengatakan maknanya adalah al-mauj, ya. Al-Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari kata al-mauj. Al-mauj itu artinya ombak, gelombang yang sangat besar. Ya, kalau kita lihat namanya berasal dari nama Arab. Jadi semua arti ini, Pak, semua arti ini itu oleh orang Arab maknanya atau makna kiasannya dianggap dengan makna yang liar dan ganas. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu memiliki arti sangat liar, sangat ganas, ya. Itu kata para ulama. Tapi ikhwata fillah dan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ini cerita yang sahih yang Allah sendiri sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Kahfi, bahkan di dalam riwayat oleh hadis Nabi Muhammad SAW pun juga disebutkan. Bahkan di mana letak dinding tersebut, ya, di mana letak dinding tersebut atau dinding Shad atau dinding Ya'juj dan Ma'juj itu wallahu alam Pak ya. Posisinya sampai sekarang nggak ada yang tahu. Ya karena memang Allah simpan itu semua. Ya, agar kita sempurna dalam beriman terhadap perkara-perkara yang gaib, perkara yang gaib. Jadi ini bukan khayalan Pak ya. Bukan khayalan atau hanya simbol dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan atau tidak nampakkan tempat-tempat tersebut. Walaupun nanti ada beberapa takwilan ya, ada beberapa pendapat dari para ulama yang mengatakan bahwasanya ini kemungkinan Pak ya. Kemungkinan itu belum pasti namanya. Ya, di mana dua gunung yang berhadap-hadapan itu ada yang mengatakan letaknya sekitar Kazakhstan atau Uzbekistan katanya. Ya, dan daerah semisalnya. Karena penampilan orang-orang yang tinggal di sana mirip dengan orang-orang Mongol atau Turki. Tadi kan kita sudah jelaskan Pak ya, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj itu adalah At-Turku ya, Gotham maksudnya adalah At-Turku abna'u ammi Ya'juj wa Ma'juj. Jadi matanya sipit-sipit ya. Orang yang sampai sekarang yang masih seperti itu perawakan atau sifatnya ya tinggalnya daerah sekitaran situ ya, perawakannya hampir mirip. Ya, terlebih lagi Pak, di daerah situ dahulu pernah disebutkan di dalam riwayat bahwasanya pernah hidup sebuah suku apa Pak? Suku Gog Magog. Itu suku apa itu? Gog Magog itu ya apa namanya? Disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi ini hanya sekedar prasangka, ini hanya sekedar terkaan saja dan belum benar pendapat-pendapatnya. Tapi lokasinya nggak tahu Pak ya. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min sifati Ya'juj dan Ma'juj ya, di antara sifat-sifatnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kata para ulama yang pertama adalah sigharul uyun, matanya sipit. Ya, mata kecil itu maksudnya mata sipit. Airadul wujuh, berwajah lebar. Suhbus syu'ur, rambutnya berdiri, jeprak. Kemudian ka'anna wajhuhum al-majjanu al-mutraqah. Ya, wajah mereka itu seperti perisai yang berkulit. Ya, artinya gempal. Ya, gempal kulitnya, rambutnya jering ya, kemudian wajahnya lebar, matanya sipit. Ya, ini kemudian di sebagian riwayat dikatakan hidungnya kecil, hidungnya pesek kecil. Kira-kira kalau kita lihat ciri-ciri orang seperti ini di mana Pak? Orang-orang Mongol ya. Ya, hampir mirip dengan orang-orang Mongol di Asia ya. Orang-orang Mongolia. Ada juga yang mengatakan orang-orang Turki. Orang-orang Turki. Jadi di riwayat yang lainnya ditambah lagi Pak. Ada yang mengatakan rambutnya berwarna pirang. Warnanya berwarna pirang. Dan ini disebutkan banyak sekali di beberapa macam buku tafsir. Adapun perawakan tinggi tubuh mereka ya disebutkan oleh para ulama ya, ada yang mengatakan tingginya setinggi pohon. Wallahu alam pohon yang mana yang dimaksud? Ya karena pohon itu kan beragam Pak ya. Ya, pohon itu beragam. Wallahu a'lam. Pokoknya intinya ada yang mengatakan tingginya seperti tinggi pohon. Ada juga yang mengatakan tubuh mereka hanya beberapa hasta, hanya beberapa jengkal. Ada juga yang mengatakan di antara riwayat yang mengatakan telinga mereka lebar-lebar, maksudnya besar-besar Pak ya. Ya, telinga mereka besar-besar. Bahkan dikatakan Pak, saking lebarnya katanya para ulama, saking lebarnya telinga mereka itu bisa dibuat alas untuk tidur katanya. Untuk alas tidur dan telinga mereka untuk selimut katanya. Satu untuk tidur alas, satu jadi selimut. Itu berarti lebar sekali ya, kayak telinga gajah. Wallahu alam. Pokoknya di sini para ulama mengatakan ada menambahkan riwayatnya telinga mereka lebar-lebar. Ya jadi satu telinga bisa dibuat alas tidur, satu untuk selimutnya. Wallahu alam bishawab ya. Wallahu alam bishawab ya. Tapi ini semua ya tidak sesuai dengan
dalil yang disebutkan atau yang ada. Tapi pendapat yang rajih, Ya'juj dan Ma'juj ini manusia, Pak, manusia biasa. Dan ciri-ciri yang dalam hadis tadi yang 4 tadi, yang sahih ya, matanya sipit, wajahnya lebar, rambutnya jering, ya, kemudian memiliki kulit yang gempal, ya. Ini kata Pak di dalam riwayat. Dan tambah lagi satu, Pak, ya, mereka memiliki sifat yang bengis, ganas, ya, bengis dan ganas. Makanya di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj itu dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Itu seperti orang haus akan darah, Pak, ya. Sudah lama mereka terkurung di situ, ketika Allah bukakan bendungan itu, tembok itu, maka mereka itu seperti orang kehausan. Turun dengan cepat, berlarian dari atas gunung tadi, ya, mencari mangsa. Nah, ini diantara tanda-tanda kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampaikan. Jadi ibarat semut, Pak, ya, kok keluar dari sarang mereka tuh langsung banyak itu, cepat keluarnya. Ya, seperti itulah nanti kondisi Ya'juj dan Ma'juj ketika Allah bukakan tembok yang tinggi ini, di mana mereka terhalangi oleh ini sekarang. Dan mereka akan datang dari segala macam arah, ya, segala macam arah, dan mereka semua dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, jadi sangat banyak, Pak, ya, sangat banyak. Wallah alam banyaknya seperti apa? Kalau mungkin dianalogikan, kalau ada di kalau ada misalkan suatu negeri penduduknya sekian ratus juta atau sekian miliar misalkan, maka Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar dengan jumlah yang lebih banyak dari itu. Ya, pokoknya jumlahnya lebih banyak daripada penduduk bumi saat itu. Karena keturunannya sangat banyak, Pak. Bahkan Rasulullah mengatakan bisa meninggalkan sampai 1000 keturunan. Yang nanti mereka ini ibarat ombak. Makanya Ya'juj dan Ma'juj ini seperti al-mauj, ya, dikatakan diambil dari kata al-mauj, artinya ombak, yang mereka ini bagaikan ombak seperti tsunami yang sangat besar yang akan datang menghantam bumi, ya, sampai dianalogikan seperti itu. Bahkan disebutkan, Pak, ya, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wailun lil arabi min syarri qad qataraba futihal yauma min ratmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Ya, jadi celakalah orang-orang Arab dari keburukan yang semakin mendekat. Sesungguhnya pada hari ini telah terbuka benteng akibat Ya'juj dan Ma'juj dengan seukuran ini. Ya. Maksudnya mislu hadhihi wa halaqa bi isba'ahi, ya. Rasulullah menggambarkan melingkar seperti ini, Pak. Ya, jadi dinding itu zaman Nabi itu sampai dikatakan, ya, celaka orang Arab ini. Ya'juj dan Ma'juj itu sudah berhasil melubangi dinding tersebut, ya, sebesar, ya, ibu jari, pokoknya selubang ini, Pak, ya. Ya, segini, Pak, ya. Segini aja sudah dikatakan celaka. Ya, tadi, Pak, ketika dinding yang terakhir itu sudah mulai bisa tertembus, datang matahari, datang waktu malam, mereka istirahat, besoknya ingin melubangi lagi, tembok itu sudah Allah jadikan seperti semula. Ya, seperti semula. Kapan dinding Ya'juj dan Ma'juj itu Allah Subhanahu wa taala akan bukakan? Ya, kapan? Ya, yaitu pada zaman diturunkannya Nabi Isa al-Masih. Ya, ketika Nabi Isa nanti turun, maka Ya'juj dan Ma'juj itu juga akan keluar, dan itu terjadi sebelum kiamat besar. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini setiap hari, Pak, setiap waktu, bahkan sampai sekarang, Pak, karena dalilnya umum, ya, sampai sekarang itu selalu berusaha melubangi dinding tersebut. Setiap kali mereka melubangi dinding itu dan melihat cahaya matahari masuk dari balik dinding tersebut, ya, maka datang waktu petang, ya, nanti datang waktu petang, mereka akan melanjutkan pekerjaannya esok hari. Ya, jadi seperti itu setiap hari, Pak. Ketika sudah mulai berlubang, ada cahaya dari luar, ini menandakan mereka nggak dapat sinar. Ya, mereka berada di balik itu tanpa sinar. Jadi seperti itu seterusnya. Ketika dinding itu sempat terbuka, kemudian mereka sudah lelah kembali,
Besok mau dilanjutkan kembali, Allah sudah jadikan seperti semula. Seakan-akan mereka nggak melakukan apa-apa setiap harinya. Jadi ini menandakan Pak ya, mereka berada di tempat tertutup ya, di balik dinding itu gelap sekali ya. Dan itu terjadi setiap hari berulang-ulang sampai nanti Allah sendiri yang bukakan tembok tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan oleh riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yaum." Coba perhatikan Pak. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj itu sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu melubangi tembok itu setiap hari, kulla yaum. Hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syams, sampai ketika mereka itu hampir melihat sinar matahari, ya, qala allazi alaihim, berkata pemimpin mereka, irji'u fasanahfirhu ghadan, sudah kembalilah kalian, istirahat, besok kita gali lagi. Fayu'idullah asyadda makan, ya, dan Allah kembalikan lubang yang tembok yang telah mereka lubangi itu seperti sedia kala lebih kuat dari sebelumnya. Coba bayangkan Pak, Allah jadikan tembok itu sudah kuat, tembok itu Pak, dilubangi bolong, kemudian Allah kembalikan seperti semula dengan kekuatan yang lebih kuat daripada tembok yang sebelumnya. Itu setiap hari dilakukan oleh mereka. Ya, itu selalu setiap hari dilakukan oleh mereka. Hatta idza balagat muddatuhum, ya. Ya, tatkala masa mereka telah tiba dan Allah hendak wa aradallahu an yab'atsahum 'alan nas, dan Allah hendak mengeluarkan mereka kepada umat manusia, hafaru, ya, mereka melubanginya. Hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syams, ya, ketika mereka melihat sinar matahari di celah lubang tembok tadi, berkata pemimpin mereka, irji'u fasanahfirunahu gadan, kembali kalian, besok kita lubangi lagi. Insyaallahu ta'ala, ya, dengan mengucapkan insyaallah. Kalau sebelumnya Pak, sebelumnya Ya'juj dan Ma'juj ini nggak ngomong insyaallah. Tapi ketika Ya'juj dan Ma'juj itu mengatakan besok kita lubangi lagi, insyaallah, ya. Wasatathnau, ya, dengan mengucapkan insyaallah, mereka mengucapkan insyaallah, lalu mereka kembali ke tempat mereka melubangi, sedangkan lubang itu seperti pada keadaan terakhir. Nah, ini Pak ya. Insyaallah taala wastathna fayaquduna ilaihi wa huwa kaihatihi hina tarakuhu. Jadi lubang itu tetap seperti lubang yang terakhir dia bolongi karena mengucapkan insyaallah. Makanya perkara yang masih belum terjadi dan kita nggak tahu kepastiannya, hendaknya kita mengucapkan insyaallah. Makanya di dalam surah Al-Kahfi pun di awal-awal ayatnya dikatakan apa Pak? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ya, illa ayyasha Allah. Janganlah kalian melakukan suatu perkara yang besok akan dilakukan kecuali kita mengatakan insyaallah. Ini pernah Pak ya, ketika kami pernah membahas satu buah kajian, ya, jadi satu riwayat kita bahas di satu kajian, yaitu tentang kisahnya salah satu di antara 3 sahabat Nabi Muhammad SAW yang ditangguhkan pertobatannya di dalam surah At-Taubah, ya, di dalam surah At-Taubah. Itu di antara sebab kisahnya, ya, kenapa sampai dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, karena salah seorang sahabat ini mengatakan, besok saya akan susul kaum muslimin pergi ke medan perang. Begitu pula besok saya akan susul mereka. Besok saya akan beli unta. Saya ini masih muda, saya masih punya kekuatan, saya akan menyusul tanpa mengucapkan insyaallah. Bahkan di antara salah satu riwayat tentang, kami lupa Pak riwayatnya, kalau nggak salah, kalau nggak Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Ya, itu pernah bernazar ingin menggauli beberapa istrinya tapi tidak mengucapkan insyaallah. Nabi siapa? Oh, Nabi Sulaiman, ya, tidak mengucapkan insyaallah, dan Allah tegur itu, ya, tidak sanggup Pak memenuhi nazar itu, nggak sanggup menggauli istrinya. Jadi sini mengucapkan insyaallah Pak ya. Makanya di sini katakan ketika Ya'juj dan Ma'juj itu mengatakan
kita berhenti, kita lanjutkan melubangi besok. Insya Allah, maka ketika mereka kembali keesokan harinya, lubang itu berada pada kondisi seperti mereka tinggalkan terakhir kali. Jadi masih berlubang. Fayafirunahu wa yakhrujuna 'alan nas. Akhirnya mereka sanggup melubangi tembok itu dan keluar ke umat manusia. Fayunshifunal ma. Ya, jadi bisa Pak ya. Jadi mereka meminum air ya. Di sini katakan yanshifunal ma ya. Kok yashrabun itu minum tapi masih ada sisa. Di sini kalau yanshifunal ma ini minumnya sampai kering, makanya disebut dengan min syafah. Itu artinya handuk ya. Untuk mengeringkan. Jadi air mereka keluar dari lubang itu, meminum air, airnya sampai ke kering. Wa yatahassanun nas minhum fi husunihim. Manusia berlindung diri di benteng-benteng mereka, di kediaman-kediaman mereka. Fayarmuna bisihamihim ilas sama, ya, mereka manusia itu bersembunyi di balik dinding-dinding atau benteng-benteng mereka sembari melemparkan anak panah ke langit. Seperti ini, anak panah dilemparkan ke langit, nanti jatuhnya seperti ini. Ke arah Ya'juj dan ke arah langit, nanti jatuhnya ke Ya'juj dan Ma'juj. Fatarji'u 'alaiha damu alladhi ijfadha, ya. Lalu panah-panah tersebut kembali dalam keadaan penuh berlumuran darah. Ya, fayaqulun, mereka berkata, qaharna ahlal ardi. Ya, kita telah menguasai penduduk bumi. Wa alauna ahlas sama, dan kita telah mengungguli penghuni langit. Fayab'atsullaha naghafan fi aqfaihim, maka Allah pun mengirim ulat-ulat menempel di leher-leher mereka. Fayaqtuluhum biha, dan menghabisi mereka dengan bersamaan. Jadi orang-orang kuat, Pak. Orang-orang hebat, kuat, banyak pasukannya, ya. Itu mungkin ketika kita menghadapi nggak bisa kalah. Tapi terkadang Allah kalahkan mereka dengan cara yang tak bisa disangka-sangka. Ya, Namrud itu nggak ada yang bisa nandingi di masanya, Pak. Matinya pun dengan seekor semut, seekornya nyamuk. Ya, bahkan Ya'juj dan Ma'juj dengan banyaknya pasukan yang tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Allah jadikan mereka mati dengan ulat-ulat yang memakan mereka. Jadi nanti Ya'juj dan Ma'juj itu Pak di akhir zaman itu akan menghadapi manusia dengan begitu ganasnya ya. Mereka melakukan kerusakan seperti halnya mereka sebelum dikurung di balik tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain tadi. Dan tidaklah mereka ini Ya'juj dan Ma'juj melewati sumber mata air ya kecuali akan meminumnya sampai ke kering. Kenapa kok bisa sampai kering? Ya karena jumlahnya banyak, Pak. Jumlahnya banyak, nggak satu dua. Nah, bahkan ya di sini dikatakan di dalam riwayat, Pak, ya sampai kelompok mereka itu melewati suatu buah sungai. Sungai Tabariyah. Sungai Tabariyah itu apa namanya? Nahrut Tabariyah itu maksudnya sungai Tiberas, Pak. Apa sungai Tiberias ya, Tabariyah. Jadi ketika Ya'juj dan Ma'juj itu sampai atau melewati sungai Tiberias, maka air sungainya pun ikut habis. Padahal itu besar ya, akhirnya banyak, itu bisa habis ya. Ini nggak kebayang banyaknya jumlah mereka. Jadi air sungainya habis sampai orang-orang atau kelompok mereka yang berada di belakang itu, kata para ulama, tidak mendapatkan bagian dari air tersebut karena sudah dihabiskan oleh mereka yang berada di bagian depan. Nah, dan selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, disebutkan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh An-Nawas ibnu Sam'an, "Idza auhallahu ila Isa," ketika Allah memberikan wahyu kepada Isa, "Inni qad akhrajtu ibadan li," sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, "la yadani li ahadin biqitalihim," dan mana tidak ada seorang pun yang mampu memerangi mereka dari hamba-hambaku. "Faharriz ibadi ila turi," ya, kemudian bawalah hamba-hambaku yang saleh ke Tur, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. "Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj," dan Allah
melepaskan Ya'juj dan Ma'juj, mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj, wa hum min kulli hadabin yansilun, dan mereka turun dari atas gunung tadi dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Fayamurru awailuhum ala buhairatin tabariyah fayashrabuna ma fiha. Dan kelompok dari mereka yang paling depan ya melewati danau Tiberias. Ya. Kemudian meminum airnya, wa yamurru akhiruhum, yang datang belakangan atau yang jalan belakangan berkata, laqad kana bihadhihi marratan ma, ya. Di sini ya, tadi di sini ada airnya, kok sekarang nggak ada. Itu sudah habis duluan diminum oleh mereka yang berada di depan. Nah, ini kita nggak bisa bayangkan, Pak ya. Nanti bagaimana keadaan di akhir itu, ya. Apa yang terjadi, insya Allah apa yang terjadi setelah itu, ya, setelah apa yang diwahyukan oleh Nabi Isa oleh Allah kepada Nabi Isa, insya Allah kita akan bahas pekan depan, yang mungkin pekan depan pembahasan terakhir dari bab Ya'juj dan Ma'juj insya Allah taala. Kemudian kita sambung dengan kisah yang lainnya di pertemuan yang lain. Hadza ma uridu qalahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.